Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Halo, sebelumnya aku mau menjelaskan bagi kalian yang tidak bisa melihat teksnya, kalian bisa menekan bagian tengah layar ponsel kalian. Nanti akan muncul tanda pengaturan atau ada kotak dengan tulisan CC. Itu untuk subtitle. Jadi kalian bisa pilih pengaturan atau kotak tersebut. Nanti ada pilihan subtitlenya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut ya. Bab 5, kabur dari penyekapan. Ira mengangguk ragu. Debaran hatinya pun semakin cepat karena ini kali pertama Ira menghadapi situasi seperti itu. Ayo, ajak Bian. Mereka berdiri di balik pintu sambil menunggu Bian memantau situasi di luar. Sebelum keluar, Bian menggenggam tangan Ira tanpa menoleh. Deg. Ira sangat gugup karena tangannya digenggam seperti itu oleh Bian. Ia pun menatap genggaman tangan mereka. Kemudian ia menatap Bian yang serius memantau situasi di luar dari celah pintu. Ternyata dia baik juga, batin Ira sambil menatap Bian dari belakang. Di luar sudah sepi, apa kamu siap? Tanya Bian sambil menoleh. Ira yang sedang menatap Bian pun langsung gelagapan. Hah? Iya, siap, jawab Ira. Tangan kamu dingin sekali, apa kamu yakin bisa lari? Tanya Bian sambil melihat tangan Ira. Bisa kok, aku kalau gugup emang suka gini. Aku gugup karena situasinya menegangkan, jelas Ira. Bian mengelap telapak tangan Ira ke dadanya. Hal itu pun malah membuat Ira semakin gugup. Oke, kita keluar sekarang. Usahakan langkah kamu jangan sampai menimbulkan suara. Mengerti? Tanya Bian. Ngerti, jawab Ira. Ia tidak bisa banyak bicara karena dadanya terlalu sesak. Bian pun membuka pintu secara perlahan, kemudian mereka mengendap keluar dan mencari jalan belakang. Sementara itu anak buah Bian sudah mengepung tempat tersebut. Mereka menyamar menggunakan daun dan rerumputan. Mereka pun membawa senjata dan beberapa alat lainnya. Beberapa orang berada di atas pohon untuk memantau situasi markas tersebut menggunakan teropong. Lapor, Elang sudah terlihat. Dia berhasil menyelamatkan Sandra. Namun saat ini mereka belum keluar dari tempat tersebut. Ucap salah satu anak buah Bian yang berada di atas pohon. Fokuskan ke sekitar, hadang setiap orang yang hendak menyerang Elang. Sahut leader yang menggantikan Bian. Siap, laksanakan. Mereka pun memantau sekitar Bian dan Ira. Bersiap membidik siapapun yang menyerang. Bian dan Ira jalan sambil membungkuk. Semakin jauh melangkah, kaki Ira semakin gemetar. Ia khawatir tiba-tiba ada orang yang menembaknya. Ya Tuhan, mimpi apa aku bisa nemuin situasi kayak gini? Batin Ira. Sedangkan Bian sudah tidak sempat memikirkan apapun. Saat ini ia hanya fokus agar bisa keluar dari tempat itu. Namun, baru beberapa kali melangkah, Bian dan Ira sudah ditodong senapan oleh seseorang. Jangan bergerak, mau kemana kalian? Tanya orang itu. Kebetulan saat itu bos mereka baru saja datang, sehingga mereka bersiap untuk menyerahkan Bian dan Ira ke bos mereka. Bian dan Ira pun langsung angkat tangan. Kaki Ira gemetar karena saat ini nyawanya sedang terancam. Ya Tuhan, apa harus berakhir saat ini juga? Batin Ira. Ia merasa sangat konyol jika nyawanya harus berakhir di tangan penjahat itu. Mata Bian melirik ke sekitar untuk memastikan bahwa anak buahnya sudah tiba di sana. Syukurlah mereka sudah datang, batin Bian. Ia melihat ada anak buahnya di atas pohon dan bidikan laser dari senapan anak buahnya yang siap melepaskan peluru ke arah orang yang sedang menodongkan senjata pada Bian. Celep. Peluru pun langsung bersarang di jantung orang itu, tanpa suara dari senapannya, sehingga orang tersebut tumbang seketika. Sontak saja Ira terkejut. Ayo kita harus segera lari dari sini, ajak Bian. Ia melihat salah satu anak buahnya telah melemparkan tali ke dinding pembatas yang terbuat dari bambu dan kayu itu. Ira pun membuntuti Bian meski kakinya sangat lemas. Kamu naik duluan, ucap Bian. Mereka kabur, teriak seseorang.
Bian pun mendengar hal itu, membuatnya sedikit tegang karena Ira kesulitan memanjat. "Maaf," ucap Bian. Ia terpaksa memeluk Ira dan menggendongnya sambil memanjat dinding tersebut. "Itu mereka, kejar!" bagi salah seorang dari penjahat itu. Dor, dor, dor. Mereka menembaki Bian dan Ira. Beruntung pelurunya tidak ada yang mengenai tubuh Bian maupun Ira. Setelah berhasil memanjat, Bian pun langsung melompat sambil tetap menggendong Ira. Buk, Ira jatuh tepat di atas tubuh Bian. "Maaf," ucap Ira dengan suara gemetar. "Ayo lari," ajak Bian. Ira mengangguk cepat, namun wajahnya terlihat begitu pucat dan berkeringat. Bian pun tak tega membiarkan Ira berlari dalam kondisi seperti itu. Ia berjongkok di depan Ira. "Ayo naik," ucapnya. "Aku bisa sendiri," sahut Ira. "Kita tidak punya waktu untuk berdebat. Cepat," ucap Bian dengan sedikit menyentak. Akhirnya Ira pun naik ke punggung Bian. Setelah itu Bian pun membawanya berlari menjauh dari tempat tersebut. Setelah satu anak buah Bian mendekat ke arah mereka, ia memberi petunjuk arah pada Bian, sedangkan yang lain masih bersiap untuk menghadang pasukan yang sedang mengejar Bian. "Ini Dan," ucap anak buah Bian sambil menunjukkan alat komunikasi mereka. Bian pun menghentikan langkahnya. "Tolong pasangkan," ucap Bian. Anak buah Bian memasangkan alat itu di telinga Bian. Kemudian mereka melanjutkan larinya. Baku hantam tembakan pun terjadi. Hutan yang sepi itu kini jadi ramai. Dor, dor, dor. Ira memeluk erat Bian. Ia sangat ketakutan. Rasanya begitu sesak karena terlalu tegang. "Aku takut," lirih Ira. Saat ini ia terlihat seperti anak manja. "Jangan khawatir, kami semua pasti menyelamatkan kamu," ucap Bian. Bian dapat merasakan debaran jantung Ira yang begitu kencang. Ia tahu betul bagaimana takutnya warga sipil seperti Ira ketika harus menghadapi situasi mencekam seperti itu. "Tenang saja, anak buahku sudah ada di sekeliling kita," ucap Bian. Ira tak merespon, sebab ia sudah sangat lemas. Bian khawatir Ira dehidrasi karena terlalu tegang. "Ada yang bawa minum?" tanya Bian. "Siap, tidak ada Dan," jawab mereka. Bian pun kesal karena anak buahnya itu tidak prepare. Padahal minum merupakan hal yang paling penting, namun ia tidak bisa menyalahkan mereka sebab tidak ada yang memberi komando mereka. Mungkin mereka pun terlalu panik karena Bian dan Ira menghilang, sehingga terburu-buru menyelamatkannya. "Kalau begitu aku mau cari sungai, semoga ada sungai di dekat sini," ucap Bian. Beberapa anak buah Bian pun membuntutinya. Mereka tidak ingin Bian menghilang lagi. "Sepertinya di dekat sini ada sungai Dan," ucap anak buah Bian. "Ayo kita ke sana," ajak Bian. Mereka pun berjalan ke arah sungai. Beruntung di sana mereka menemukan sungai dengan air jernih, sehingga Bian bisa memberi minum Ira. Sementara anak buah Bian yang lain masih sibuk berperang melawan penjahat itu. Beruntung tidak ada satupun dari mereka yang tertangkap, hanya beberapa orang yang terluka. "Lebih baik kamu minum dulu," ucap Bian sambil menyodorkan air yang ia ciduk menggunakan daun lebar. "Thanks," ucap Ira lemas. Dalam kondisi seperti itu, Ira tidak bisa pilih-pilih. Ia pun meminum air yang diberikan oleh Bian. Sebelumnya ia melepaskan sapu tangan Bian lebih dulu. "Bagaimana?" tanya Bian setelah Ira meminumnya. "Lebih baik," jawab Ira. Bian pun meminum air itu. Ia tidak kalah haus karena baru saja menggendong Ira sambil berlari. "Maafin aku ya, gara-gara aku kamu jadi kesusahan," ucap Ira sambil mengelap keringat di wajah Bian. Bian menggenggam tangan Ira yang sedang mengelapi keringatnya. "Biar aku aja," ucapnya. Kemudian ia mengambil sapu tangan itu dan mengelap keringat di wajahnya. Anak buah Bian pun menghadap ke belakang karena tidak nyaman melihat pemandangan yang menurut mereka mesra tersebut. "Lebih baik kita pulang sekarang," ajak Bian. "Sebentar lagi hampir malam Dan sepertinya kita tidak akan bisa keluar dari hutan ini sebelum malam," ucap anak buah Bian. "Tidak, kita harus bisa segera keluar dari hutan ini sebelum malam," ucap Bian. "Kira-kira berapa jauh lagi jarak yang harus kita tempuh agar bisa keluar dari hutan ini?" tanya Bian pada anak buahnya.
Tadi Bian berjalan sambil dibuntuti oleh 2 orang penjahat yang menyandranya, sehingga ia lupa berapa jauh jarak yang telah ia tempuh sampai tiba di markas tersebut. Kurang lebih 2 kilometer dan, jawab anak buah Bian. Kalau hanya kita saja mungkin masih bisa dengan berjalan cepat. Tapi kan ada dokter Ira yang harus kita lindungi. Rasanya mustahil bisa keluar dari hutan ini sebelum gelap, timpal temannya. Maaf ya, gara-gara aku semuanya jadi repot, ucap Ira. Ia tidak enak hati karena telah merepotkan banyak orang. Bahkan sudah seperti ini saja, Ira merasa menjadi penghalang bagi mereka. Kamu gak perlu minta maaf, ini sudah kewajiban kami untuk menolong setiap warga sipil yang terancam keselamatannya, jawab Bian. Terima kasih, ucap Ira. Kemudian ia memalingkan wajah. Entah mengapa ia sedikit kecewa saat Bian mengatakan bahwa hal yang ia lakukan hanyalah sebatas kewajiban sebagai tim keamanan. Ya sudah, kalau begitu mari kita lanjut jalan, ajak Bian. Lalu bagaimana dengan tim yang lain? Apakah mereka kita tinggal? Tanya Ira. Ira memikirkan anak buah Bian yang sedang melawan penjahat itu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Mungkin nanti bisa jadi mereka duluan yang keluar dari hutan ini, ucap Bian. Ia yakin anak buahnya sudah terlatih, sehingga mampu menghadapi situasi seperti itu. Iya juga ya, mereka pasti bisa bergerak lebih cepat daripada aku, gumam Ira. Mereka pun menyusuri hutan itu melalui tepi sungai, menuju ke hilir. Mereka yakin di hilir nanti akan menemukan pemukiman. Setidaknya jika belum bisa keluar dari hutan itu, mereka bisa berlindung di rumah warga. Mereka lupa bahwa saat ini sedang ada di perbatasan, sehingga kemungkinannya sangat kecil untuk adanya penduduk di tengah hutan tersebut. Tinggal setengah perjalanan lagi dan, ucap anak buah Bian. Apa kamu masih kuat jalan? Tanya Bian pada Ira. Masih, jawab Ira. Padahal kakinya sudah terasa sakit. Ini kali pertama Ira berjalan sangat jauh di tengah hutan. Seandainya Ira pernah berjalan jauh pun, mungkin di mall atau di kota sehingga tidak terlalu terasa capek. Kalau kamu gak kuat, jangan dipaksa, ucap Bian. Ira pun mengangguk. Ia sudah terlalu lelah sehingga tidak ingin banyak bicara. Apalagi kali ini dirinya pun lapar. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kaki Ira tersandung dan terkilir. Au, pekiknya. Mereka semua menoleh ke arah Ira. Kamu kenapa? Tanya Bian. Kaki aku terkilir, jawab Ira sambil meringis. Bian berjongkok untuk mengecek kondisi kaki Ira. Ia melepaskan sepatu yang Ira kenakan. Kemudian melihat kakinya, ternyata benar kakinya terlihat memar. Kamu tidak mungkin bisa berjalan dalam kondisi kaki seperti ini. Biar aku gendong lagi, ucap Bian. Jangan, tadi kamu udah jalan jauh sambil gendong aku. Aku bisa jalan sendiri, jawab Ira. Ia tidak enak hati jika harus digendong oleh Bian lagi. Tolong bekerja samalah. Jangan merepotkan kami. Sebab jika kamu terus menolak, justru kami akan repot, ucap Bian. Akhirnya Ira menurut. Ia kembali naik ke punggung Bian untuk digendong. Anak buah Bian tidak tega melihat Bian menggendong Ira. Namun mereka pun tidak berani menggantikannya. Entah mengapa mereka merasakan ada sesuatu di antara Bian dan Ira yang sering bertengkar itu. Jika kalian bisa berjalan atau berlari, pergilah lebih dulu, ucap Bian pada anak buahnya. Kami tidak mungkin meninggalkan kalian berdua di sini, Dan, jawab anak buah Bian. Tapi kalian bahkan tidak membawa air minum, apalagi makanan. Bagaimana jika nanti kita semua kelaparan? Setidaknya jika kalian bisa keluar dari sini lebih dulu, kalian bisa menyuruh orang untuk membawakan makanan atau bahkan tanduk untuk menggotong dokter Ira, jelas Bian. Apa yang Bian katakan cukup masuk akal, sehingga mereka pun sepakat. Baiklah kalau begitu, biar saya sendiri yang berlari. Kamu tunggu di sini, temani komandan, ucap salah satu anak buah Bian. Jangan seperti itu. Di tengah hutan seperti ini kita tidak boleh sendirian. Minimal harus berdua. Setidaknya jika menghadapi sesuatu, masih ada satu orang yang bisa membantu atau sekadar memberikan informasi kepada orang lain, ucap Bian. Sebagai komandan, Bian pasti memikirkan segala sesuatu dari berbagai aspek. Tapi bagaimana dengan komandan? Tanya mereka. Mereka tidak tega meninggalkan Bian hanya berdua dengan Ira yang kakinya sakit itu. Kalian jangan khawatir. Saya masih punya senjata dan banyak peluru.
Jadi untuk beberapa jam ke depan, kami akan aman. Semoga tidak bertemu dengan siapapun, ucap Bian. Ia yakin malam hari tidak akan ada orang yang berkeliling di tengah hutan. Sehingga senjata itu bisa ia gunakan untuk melindungi diri dari hewan buas. Baiklah kalau begitu. Kira-kira apa lagi yang komandan butuhkan agar kami bisa bawakan ke sini? Tanya anak buah Bian. Selain yang tadi saya sebutkan, tolong bawakan senter serta baju hangat dan korek, pinta Bian. Ia ingin mengantisipasi jika sekiranya nanti mereka bisa keluar dari hutan sebelum gelap. Jarak kurang lebih 1 kilometer. Jika di luar hutan mungkin tidak terlalu jauh, namun kini mereka ada di dalam hutan, sehingga 1 kilometer terasa sangat jauh. Akhirnya mereka pun berpisah. Bian masih menggendong Ira meski tenaganya mungkin tinggal separuh. Sedangkan dua anak buahnya terus berlari agar bisa keluar dari hutan itu sebelum gelap. Ira tak tega melihat Bian seperti itu. Namun dia tidak memiliki pilihan lain. Sebab jika dirinya protes, mungkin Bian akan kesal. Baru berjalan sekitar 200 meter, gerimis pun mulai turun rintik-rintik. Sepertinya sebentar lagi akan hujan. Lebih baik kita cari gubuk untuk berteduh, ucap Bian. Kemudian ia berusaha dan berharap agar bisa menemukan sebuah tempat berteduh. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana jika Ira kehujanan di tengah hutan malam-malam. Semakin lama hujan semakin banyak. Beruntung akhirnya mereka pun menemukan sebuah gubuk yang terlihat sudah lama kosong. Itu dia, gumam Bian sambil berjalan menuju gubuk tersebut. Apa kamu yakin mau ke sana? Aku takut, ucap Ira. Apa kamu mau kehujanan? Udara di sini akan sangat dingin dan kamu tidak akan kuat jika kehujanan. Dalam kondisi seperti ini kita tidak sempat untuk memikirkan rasa takut. Yang terpenting adalah keselamatan kita, ucap Bian. Akhirnya mereka pun masuk ke gubuk tersebut. Bian yang masih menggendong Ira itu dapat merasakan debaran jantung Ira semakin kencang, bahkan lebih kencang dari dikejar penjahat tadi. Bian menurunkan Ira secara perlahan. Kamu tunggu di sini ya. Aku akan cari kayu untuk membuat api unggun, agar bisa lebih hangat, ucap Bian. Saat Bian hendak pergi, Ira langsung menggenggam tangannya. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku takut sendirian. Lagi pula di luar sudah gerimis, pasti kayunya basah. Pinta Ira memelas. Tapi kita tidak mungkin hanya diam saja, sahut Bian. Ira mengedarkan pandangan matanya, mencari sesuatu yang ada di dalam sana. Hingga ia menyadari ada tumpukan kayu di bawah balai yang ia duduki. Nah, itu ada kayu, ucap Ira. Bian menoleh ke arah bawah dan ternyata memang benar di sana banyak kayu. Ia pun senang karena bisa membuat api unggun. Tapi gimana cara nyalain apinya? Tanya Ira. Kamu jangan khawatir, aku sudah biasa survive di tengah hutan seperti ini. Jadi, aku tidak butuh korek untuk menyalakan api, jawab Bian, percaya diri. Bukankah tadi kamu minta korek ke anak buahmu? Tanya Ira. Memang, setidaknya itu bisa mempermudah, karena menyalakan api tanpa korek butuh tenaga, dan itu tidak mudah, jawab Bian jujur. Bian pun menggulung lengan bajunya. Kemudian ia berjongkok untuk menyalakan api. Bian berusaha dengan keras agar bisa menyalakan api dari kayu tersebut. Ia terlihat sangat serius, membuat Ira tidak tega melihatnya. Ternyata dia baik juga, batin Ira sambil menatap Bian dalam kondisi remang-remang itu. Bersambung. Ditunggu like dan komennya ya. See you. Salam manis dari Just Mami.